3 orang kita amankan. Ya, nah, kemudian kita pilah-pilah, ternyata di situ ada 97 anak di bawah umur, kemudian 52 dewasa. Di mana 50 dewasa itu kita temukan 7 mahasiswa dan 45 pekerja ya dewasa. Nah, dari itu semua kita akan melakukan swab dulu. Ya, kita swab. Ternyata dari hasil swab itu 7 orang reaktif. 7 orang reaktif. Kemudian setelah di swab kita lakukan PCR. Dari 7 orang tersebut ternyata yang sudah positif COVID itu 5 orang. Pasal 160 yaitu penghasutan. Kemudian yang pengerusakan yang bom molotov itu dilakukan oleh Polrestabes. Demo batal, 6 pengangguran ditangkap, oposisi kena tampar, ambyar, ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Beberapa hari lalu beredar poster rencana aksi demo Jokowi Endgame yang akan digelar pada tanggal 24 Juli 2021. Seruan di dalam aksi ini dilontarkan secara nasional. Di dalam poster itu ada tulisan atau seruan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Disebut pula lokasi demo yakni dari Glodok ke Istana Negara dan disertai dengan logo-logo perusahaan ojek online seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food. Belakangan pihak driver ojol dari perusahaannya maupun dari asosiasi atau komunitasnya sama-sama menegaskan mereka tidak terlibat dalam rencana demo tersebut. Jadi yang terjadi adalah pencatutan nama dan logo ojol di dalam poster seruan demo. Sementara itu di medsos beredar pula nama-nama dan foto serta data mereka yang diduga terlibat dalam aksi demo sebagai penggerak atau aktivis demo. Bahkan data nomor HP mereka pun diekspos dan disebarkan oleh para netizen. Salah satunya adalah Del Pedro Marhen, aktivis dari blog Politik Pelajar yang pernah menjadi ketua BEM UI. Nama Del Pedro mengemuka karena dia pernah melakukan debat terbuka dengan Ade Armando terkait meme Jokowi buatan BEM UI waktu itu. Del Pedro membantah dirinya terlibat dalam demo Jokowi Endgame. Dia juga mengaku tidak tahu siapa inisiator demo tersebut. Namun dia mengklaim kebenaran adanya aksi yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juli kemarin. Tapi untuk tanggal 24 Juli 2021 jika ditanya akan ada aksi atau tidak, iya akan ada. Itu tidak bisa dihindarkan akan terjadi karena kita tahu warga sedang marah dengan situasi belakangan ini, ujarnya dilansir suara.com. Bahkan Del Pedro meminta agar Presiden Jokowi mengakui dan meminta maaf atas kegagalannya menjalankan pemerintahan, lalu kemudian mundur dari jabatannya. Nah, dalam beberapa hari atau minggu terakhir ini, Partai Demokratlah yang terlihat dan terdengar paling vokal menyuarakan tudingan bahwa pemerintah gagal mengatasi pandemi. Dari Ibas yang menyebut failed nation hingga AHY yang mengaitkan turunnya pendapatan nasional per kapita dengan kemampuan negara menyelamatkan rakyat dari COVID. Ada lagi politisi Demokrat yang menuduh Presiden Jokowi hobi bikin ribut dengan umat Islam. Lalu Andi Arief yang kerap melempar cuitan di Twitter yang isinya memojokkan Presiden Jokowi. Di antaranya Andi Arief membuat cuitan seolah Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat karena gagalnya mewujudkan 7% pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada juga politisi Demokrat yang meminta Presiden Jokowi minta saran ke SBY terkait penanganan pandemi. Rencana demo Jokowi Endgame ini pun menuai kecaman dan keprihatinan dari publik. Logika saja, di saat angka COVID meninggi, cari kamar di rumah sakit saja sulitnya luar biasa. Ada yang mau demo? Rasanya hanya orang yang kurang cerdas yang mau. Kita pun siap untuk gantian menyerang kedunguan para pendemo ini. Ternyata pada hari H, demo tidak terjadi. Entah dibatalkan karena takut kena COVID atau memang tidak ada peminatnya. Pihak kepolisian sudah berjaga-jaga. Ya memang ada yang ditangkap kemarin itu. Ada 6 orang yang diamankan aparat kepolisian di lokasi demo karena mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka berada di sana. Sesudah diusut ternyata mereka ini tahu ada rencana demo dari medsos. Kemudian mereka hendak menonton demo itu. Siapa ke-6 orang ini? Ternyata mereka adalah pengangguran. Padahal di Del Pedro sudah so iya saja bilang bahwa demo pasti terjadi. Sekarang mungkin dia lagi ngumpet kali ya. Malu karena omongannya terbukti hanya sekedar isapan jempol. Tidak terbukti yang juga ikutan tertampar karena demo nggak jadi adalah gerombolan oposisi termasuk Partai Demokrat. Rakyat tahu kok betapa kerasnya Presiden Jokowi bekerja. Sukses rebutan vaksin dengan hasil berjuta-juta buat rakyat. Mencari jalan terbaik di antara yang terburuk agar ekonomi tetap jalan walaupun angka COVID lagi tinggi-tingginya. Masih ngasih bansos, vitamin dan obat-obatan buat rakyat. Semua lembaga pemerintahan termasuk TNI dan Polri turun tangan mempercepat program vaksinasi. Yakin SBY mampu kayak Jokowi? Bagaimana menurut Anda?
Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya.